Rumah megah bergaya Belanda Jawa. Hamid terlihat cemas dan mondar-mandir di teras rumah, kemudian berlari menyambut mereka setelah melihat Arum. "Aduh mak, untung Mak Ijah temukan Arum. Saya cemas sekali tadi." Hamid yang begitu pamit. Ijah tak begitu menggubris. Dibawanya Arum ke ruangan yang memang disediakan untuknya. Ruangan dengan ranjang terpasang pasung. Ijah menenangkan Arum di sana. Sementara Hamid dan Ilyas berbincang di luar. "Pak Lurah, bagaimana kalau Arum dibawa saja ke pusat rehabilitasi? Di sana Arum bisa dapat perawatan yang lebih layak." "Saya maunya begitu Pak Dokter, namun tidak bisa karena urusan desa begitu banyak. Kalau Arum di sana, nanti siapa yang akan menjenguknya? Mengurusi segala macam kebutuhannya juga, saya sangat repot." "Loh, Pak Lurah kan bisa meluangkan waktu sebulan sekali." Ijah di dalam berhasil menenangkan Arum. Setelah istri Pak Lurah itu tertidur, ia kemudian keluar untuk segera berpamitan. Namun, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Saat akan melewati ruangan yang tertutup rapat, wanita tua itu merasakan seorang sedang mengawasinya. Entah siapa, tapi ada sosok yang memperhatikan di baliknya itu. Saat Ijah hendak memastikannya, mengintip ke lubang kunci, betapa terkejutnya. Di dalam terlihat sosok tinggi besar dengan tubuh menghitam seluruhnya, serta mata merah yang menyala. Sekilas, sosok itu mengenakan pakaian serba putih, namun lusuh di beberapa bagian. Ia segera mundur dengan takut dan bergidik buru-buru keluar. "Pak Dokter, kita segera pulang," kata Mak Ijah. Pak Lurah dan Ilyas keheranan dengannya yang gemetaran itu. "Emak kenapa?" tanya Hamid. "Ah itu, saya tidak enak badan Pak," kilahnya. "Pak Dokter, ayo kita pergi." Tak banyak bicara lagi, dokter itu undur diri. Ia tahu kalau Ijah takut sesuatu, tapi itu disembunyikannya. "Mak, tadi kenapa?" tanya Pak Dokter Ilyas. "Tidak apa-apa Pak Dokter." "Sepertinya Mak Ijah takut sesuatu ya?" Wanita tua itu bungkam karena takut kalau yang dilihatnya tadi itu salah. Ia tidak ingin berprasangka macam-macam yang bisa membuat ketakutan nanti malam. Malam pun tiba. Kemana warga? Tak ada seorang pun yang berani keluar. Kualat jadi alasan yang tepat untuk tidak keluyuran di malam hari. "Wah, sudah malam Mak. Saya permisi pulang saja ya." Ilyas mengangkat tubuh dari bangku bercat coklat tua agak kehitaman itu. "Menginap di sini saja Pak Dokter," ujar Atang. "Iya Pak Dokter, jangan pulang, menginap saja," cegah Ijah. "Tidak Mak, terima kasih." Wajah ramah dokter itu tenang dan damai. "Rumah ini memang kecil, tapi masih cukup untuk menampung Pak Dokter. Bila nanti Atang tidur saja di bawah," ujar Ijah. "Iya Pak Dokter, Atang tidur di bawah juga tidak apa kok. Ranjangnya memang tak muat untuk 2 orang, tapi lumayan." "Iya, terima kasih atas semua kebaikan Mak dan Atang. Sebaiknya saya pulang saja. Banyak proposal yang harus dipersiapkan untuk pembangunan musyola desa." "Musyola mau diperbaiki Pak?" Atang mendadak kaget dengan keinginan Ilyas. "Iya, memangnya ada apa Tang?" "Pak Dokter tidak salah." Atang heboh sendiri. Matanya kemudian beralih. "Bagaimana ini Mak? Bisa-bisa desa ini kembali seperti dulu. Kena kutukan lebih parah lagi bisa-bisa itu Mak," angkasnya. "Kutukan itu tidak ada Tang. Saya yakin sekali itu hanya rumor yang disebarkan." "Emak juga sependapat dengan Pak Dokter. Musola itu tempat ibadah, mana mungkin menyebarkan kutukan. Justru dengan berdirinya musola, warga akan kembali sholat berjamaah, dan desa ini akan mendapatkan berkah lagi Tang." Atang bengong dengan jawaban Ijah. Jawaban yang tak diharapkan. Padahal Ijah harusnya menolak secara halus tentang rencana itu. Ia tahu dengan semestinya, akibat kutukan itu, Bapak mengalami kemalangan yang sama dengan Anto. Mati dengan mata melotot, lijah menjulur dan bekas hitam di leher seperti terjerat tali. Pemuda kampung kurus itu yakin sekali bila kematian bapaknya itu karena efek kutukan itu. Hantu penunggu musola pasti tidak rela keberadaan mereka diganggu. Musola menyimpan cerita mengenaskan Ustadz Aslam. Dendamnya pada warga kampung.
tidak akan hilang dengan kembali membangunnya. Pak Lurah sudah menutup dan melarang warga untuk tidak dekat-dekat. Mak tidak ingat dengan almarhum bapak. Bagaimana kondisinya ketika meninggal, Mak? Ijah terdiam, bukan tak ingat dengan peristiwa itu. Akan tetapi hatinya tak membenarkan bila suaminya itu meninggal akibat kutukan yang sangat ditakuti warga. Kematiannya bukan karena ia adalah penjaga musola dan arwah Ustadz Aslam yang membunuhnya. Semua pasti karena takdir. Ada rahasia lain di desa ini, entah apa. Ijah tak bisa menuduh ataupun menyangka yang tidak-tidak. Wajah Ilyas sedikit terbawa penasaran. Begitu mengerikankah musola itu? Kutukan itu, semua warga sangat mewanti-wanti agar tidak terkena kualat sampai mereka harus meninggalkan perintah Tuhan hanya karena ketakutan dengan kutukan. Bapak, desah Ijah. Tatapannya kosong, isi kepalanya dipenuhi prasangka kebenaran akan kutukan itu. Ia mencoba melawan semua prasangka yang menggerumuninya. Itu tidak benar, semuanya tidak benar. Bapak meninggal karena takdir, Tang. Mak, panggil Atang lembut. Ijah tersentak dengan panggilan anaknya itu, lalu menatap balik. Bukan, emak sangat yakin bapakmu bukan meninggal karena kutukan. Itu sudah takdir, Tang. Tegasnya yakin benar. Atang paham, Mak, semua itu takdir. Namun, tetap saja takdir itu jalannya melalui kutukan musola itu. Perbincangan ketiganya dirasa sudah tak nyaman lagi. Ilyas melihat jam tangannya. Sudah jam 8 lewat. Saya harus mengerjakan proposal untuk pembangunan musola. Saya permisi ya, Mak, Atang, ucapnya berpamitan. Pak dokter benar mau pulang. Ijah meragukan keberanian dokter itu untuk beranjak dari rumahnya. Bibir itu tersenyum disertai anggukan kecil. Tang, sebaiknya kamu antar Pak dokter pulang, titahnya. Mengantar pulang, Mak? Atang syok berat dengan permintaan yang diajukan Ijah. Tidak, Mak, Atang tidak berani. Ini malam pertama kematian Anto. Dokter itu geleng-geleng hampir bersamaan dengan Ijah. Kamu penakut sekali, Tang. Ijah sedikit memberi ejekan pada anaknya itu. Begini saja, Mak izinkan kamu menginap di rumah Pak dokter. Mak berani kok tinggal sendirian di rumah. Mak tidak takut ditinggalkan sendirian. Bukan Atang penakut. Atang tidak ingin Mak ketakutan. Kila Atang menyembunyikan nyalinya yang sempat terkapar. Jawab Ijah mengangguk pelan-pelan. Ya, Atang sedikit tenang kalau begitu, ujarnya sok berani. Keduanya tertawa kecil. Atang mengerti bila tawa itu untuk dirinya. Ia membiarkan tawa itu mengalir dari bibir mereka. Langkah Atang cepat bak derap kaki kuda perang yang menghindari musuh. Ia berjalan menempel terus pada Ilyas. Mata terus awas menghadap ke depan. Tak sekalipun Atang menengok ke belakang. Degup kegugupan menggelora. Ia berusaha menenangkan detak jantung yang sudah tak terkendali itu. Ilyas menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Untunglah langit malam desa Suka Asih cerah karena purnama. Tak terlalu membuat ngeri, tapi keadaan yang terserap sedikit membuat was-was. Pantaslah bila Atang tak ingin jauh dari sisinya. Atang terus mempercepat langkah. Au, risihnya. Kaki diangkatnya lalu berjalan jinjit. Hati-hati, Tang, jalannya pelan-pelan saja. Aduh, batu sialan. Umpat Atang lagi memarahi batu yang tak bersalah. Kita harus cepat, Pak dokter. Malam pertama korban kutukan biasanya mereka akan gentayangan minta tolong. Tidak ada ceritanya orang meninggal hidup lagi. Kamu ada-ada saja, Tang, tegas Ilyas. Benar, Pak dokter merasakannya juga kan? Malamnya, ujar Atang yang bergidik. Atang tak sepenuhnya salah. Dokter itu juga merasakan suasana malam yang mencekam. Sekuat mungkin ia berpikir tenang agar ketakutan pemuda desa itu tak bertambah lebih serius. Ah, sudahlah, jangan berpikiran yang tidak-tidak. Mencoba santai dan berpikiran positif saja, tegas Ilyas. Tidak akan ada apa-apa. Malam ini langitnya indah dengan purnama bersinar terang. Namun, cukup dingin dan sedikit mencekam. Itu bukan apa-apa. Tidak ada apa-apa dan tidak akan ada apa-apa. Atang menguatkan diri untuk tidak terbawa pikiran negatif. Malam bermandikan bulan purnama bersenandung lolongan anjing yang entah dari mana asalnya. Sial, Atang malah terbawa hanyut dengan lolongan anjing yang terdengar samar di telinganya.
Ia yakin bahwa suara itu berasal dari tanah pemakaman. Instingnya mengatakan demikian. Pertanda tak bagus. Bulu kuduk anak itu meremang. Ia semakin merasakan tekanan yang membuatnya semakin tak bisa menenangkan kegelisahan yang ada. Langkah kaki terdengar samar, tapi dekat. Derapnya bukan seperti orang berjalan atau berlari. Hentakan itu mirip dengan orang yang sedang melompat malam-malam. "Pak dokter dengar itu?" tanya Atang agak menggigil ketakutan. "Hah? Tidak? Emang ada apa, Tang?" "Sudah, kamu terus jalan saja. Sebentar lagi kita sampai di pondokan." Ilyas tak sama sekali melirik Atang. Berbeda dengan sebelumnya, dokter itu pasti akan memandang lawan bicaranya. Atang merasakan kecurigaan dengan sikap yang ditunjukkan. Tak biasanya seperti itu dokter Ilyas. Apa yang terjadi dengan sang dokter? Suara hentakan kaki meloncat-loncat masih terdengar tepat dari arah belakang. Anak itu merasa sangat tertarik dan penasaran dengan suara yang terdengar. Ia sudah tak sabar ingin memastikannya. "Jangan menengok belakang, Tang," cegah Ilyas. "Fokus saja ke depan." "Memang ada apa, Pak Dokter?" Atang tak jadi menengok. Larangan Ilyas memalingkan kepenasarannya untuk memastikan siapa yang mengikuti mereka. "Tidak ada apa-apa, Tang. Musyola sudah dekat." Dokter itu berkilah agar Atang tetap memusatkan perhatiannya ke depan. Apa yang dilakukan Ilyas bukan tanpa alasan. Sekilas tadi, sebelum Atang menyadari langkah kaki yang mengikuti mereka, ia menangkap sosok bayangan putih. Cara jalannya melompat-lompat, terikat 5 tali, kah sosok mayat yang siap dikuburkan. Pondokan desa sudah terlihat. Derap kaki melompat masih mengikuti mereka. "Pak Dokter mencium sesuatu?" tanya Atang. Hidung pemuda desa yang satu ini peka. Baunya mengganggu, samar beraroma busuk agak amis. "Sudah, Tang, jangan dihiraukan," ujar Ilyas tak mau banyak berkomentar. Bukan karena dokter itu tak peka. Bau yang sama juga terindra dari penciumannya. Sosok yang mengikuti mereka lah penyebabnya. Keringat dingin mengalir diiringi detakan jantung yang sangat kencang. Atang semakin tak enak hati dengan jawaban dokter itu. Pasti ada sesuatu yang tak ingin diketahui. Suasana hati yang tak enak menguatkan praduganya. Ia tak bisa menyembunyikan kecurigaan, terlebih ketika mereka semakin dekat dengan musyola desa. Guguk dan gemetar membuat lutut Atang serasa lemas. Ingin melarikan diri sesegera mungkin, bila harus menghilang saja dari sana dan sekejap saja sudah sampai di pondokan. Nyalinya sangat kecil untuk melewati musyola desa yang semakin terasa seram saat mata itu tak lepas memperhatikan keadaan. Suram, gelap, dan menyebarkan aroma mistis yang sangat kental. Matanya tak ayal harus memandangi keadaan tempat ibadah itu, seakan terhipnotis untuk tidak berpaling. Atang betah memandangi musyola yang sepi dan mencekam itu. Derap kaki yang mengikuti turut berhenti saat mereka sejenak terdiam di halaman musyola. Bau yang menyertai mereka samar-samar menjauh dan semakin tak tercium. Namun semuanya tak membuat Atang lega. Justru ia semakin menangkap ketakutan lain. Matanya terbelalak, hampir keluar dari tempatnya. Mulut benar-benar kaku dan hanya keluar kata-kata yang terpatah-patah. Pocong!" teriak Atang. Sosok yang mengikuti mereka melompat masuk ke dalam mushola. Atang baru tersadar saat sosok itu melompat tinggi. "Tang!" panggil dokter Ilyas. Atang pucat dengan penampakan itu. Hantaman berat pada nyalinya membuat ia tak bisa melakukan apa-apa. Ia kaku dengan lutut yang bergetar. Jantungnya benar-benar terkesiap dengan sosok yang mengikuti mereka. Buru-buru Ilyas menenangkan anak itu dengan mengadahkan tangan dan membaca doa dari ayat-ayat Al-Quran. Diusapkan telapak tangan itu ke muka pemuda malang yang pucat pasi dan kosong. Sekejap saja, usapan sang dokter berhasil mengembalikan kesadarannya. Wajah pucat pasi dengan mata melotot dan jantung berdegup keras perlahan kembali normal. Kesadaran sudah menguasai Atang sepenuhnya. "Pak Dokter," sahut Atang kebingungan. Matanya melirik ke arah belakang lalu halaman mushola. Rasa takut itu masih ada, tapi tak sehebat tadi. "Tidak apa-apa, Tang. Tadi itu hanya semacam ilusi, gambaran alam bawah sadarmu saja." Itu tadi sungguh, Pak Dokter. Pasti yang tadi bukan ilusi, Pak.
Sangga Atang yakin benar dengan apa yang dilihatnya tadi. Kamu terlalu ketakutan, Tang. Ketakutan yang berlebihan menyebabkan otakmu terus membayangkan sosok yang kamu lihat. Tapi Pak, Atang tak bisa menjelaskan apa-apa lagi. Sudah, kita tinggalkan tempat ini dan istirahat. Besok kamu temani saya meyakinkan warga untuk membersihkan mushola ini. Atang tak bisa berkomentar apa-apa. Sosok yang mengikuti sudah tak ada. Napasnya sedikit lega, meskipun di hati masih merasa was-was. Ilyas menangkap dua sosok bayangan dari arah mushola. Mereka mengendap-endap. Siapa yang mengendap? Kepenasaran Ilyas bangkit. Ia yakin bila bayangan yang dilihat bukan teman dari sosok yang mengikuti mereka selama perjalanan tadi. Nalurinya meyakini hal itu. Ia dapat membedakan meski hanya selintas melihat sosok tadi. Perbedaannya, mereka mengendap bukan melompat. Pasti sosok yang dilihat kali ini bukan mayat hidup yang membuat Atang mengalami syok yang hebat. Tang, kamu tunggu sebentar. Sepertinya di dalam musola ada seseorang, ujar Ilyas. Pak dokter, jangan menakut-nakuti ah. Dokter itu beranjak memastikan kebenaran nalurinya. Pak dokter, mau kemana? Atang mulai merasa ketakutan saat Ilyas melangkah pergi. Ia tak menggubris. Kakinya mantap melangkah menuju mushola. Atang tak punya pilihan selain ikut kemanapun sang dokter itu pergi. Bak gerakan halus seekor kucing. Mereka juga mengendap untuk memergoki siapa yang ada di dalam mushola. Target tak boleh lepas dari sergapan. Baru saja Ilyas akan masuk, dua orang dikenal keluar dari dalam. Loh, Pak Lurah dan Pak Ismat, bikin apa malam-malam di sini, Pak? Tanya dokter Ilyas. Atang senang bercampur heran dengan kehadiran Hamid dan Ismat. Pak Lurah ada di sini? Atang ikut bertanya. Hamid terlihat gugup. Matanya memperlihatkan bila ia sedang gelagapan mencari jawaban untuk menjelaskan keberadaan mereka yang belum sempat terpikirkan. Oh, kami sedang memeriksa musola. Kata Pak Lurah, musola mau difungsikan lagi. Ismat tanggap dengan kebingungan Hamid. Pak Ismat, tidak takut? Tadi saya melihat, Pak. Seram. Pocong masuk ke dalam musola, ucap Atang heboh dibarengi goyangan tubuh bergidik. Pasti arwah Ustadz Cabul itu. Ya, pasti itu, tidak salah lagi. Banyak warga menyaksikan kalau musola ini memang menyimpan kutukan arwahnya. Dengan berapi-api Ismat meyakinkan. Benar, Pak. Benar-benar seram, sahut Atang lagi. Ini tak bisa dibiarkan, Pak Lurah. Apalagi kalau musola ini difungsikan kembali, bisa-bisa arwah itu marah. Pak Lurah masih ingat dengan sumpah kutukannya kan? Ocehan Ismat mengubah ekspresi Hamid. Iya Pak Lurah, Atang masih ingat. Sebelum Ustadz Aslam tergantung, ia bilang bila suatu saat desa ini akan mendapat balasan azab dari Allah, ucapnya. Nah, benar kata Atang, arwah itu penyebabnya. Ia masih belum puas dengan banyak korban yang mati di desa ini. Ocehan Ismat semakin menjadi, serasa dapat dukungan. Ia begitu percaya diri dengan semua perkataannya. Lalu, yang harus kita lakukan sekarang? Saya sebagai lurah desa ini tidak ingin membuat malapetaka ini berkelanjutan, ujar Hamid. Tidak ada jalan lain lagi. Kita robohkan saja musola ini agar tidak ada lagi kutukan, ucap Ismat. Benar Pak, ucap Atang malah ikut-ikutan mengompori lurah itu. Dirobohkan Pak. Ilyas keberatan dengan usulan Ismat. Terlalu dini bila langkah itu diambil. Bukankah lurah itu yang mengatakan keputusan nasib musola akan ditentukan berdasarkan kesepakatan warga? Saya kira tidak ada alasan warga untuk mempertahankan musola terkutuk ini. Ismat semakin mempengaruhi. Saya kira tidak demikian. Saya yakin masih ada warga yang menginginkan tempat ibadah ini tetap berdiri. Kutukan di desa ini bukan karena musola, sangga dokter itu yang tenang. Pak dokter ini tidak tahu apa-apa mengenai desa ini. Pak dokter jangan banyak ikut campur dengan urusan desa. Biar kami mengurusi urusan desa kami. Atau mungkin Pak dokter ingin kena kualat juga. Sindir Ismat tenang namun sinis. Bibir Ilyas sedikit melebar. Pak Ismat ini terlalu percaya dengan hal-hal irasional. Mana buktinya bila orang yang sudah mati hidup kembali untuk membalas dendam? Garis bibir Ilyas bukan dianggap keramahan. Itu adalah ejekan dalam anggapan Ismat. Ia itu anak kemarin sore, berani benar menantang sesepuh sekaligus pejabat desa Sukaasih. Harga diri kadus itu,
sudah dibuat pecah dengan kesoktahuan Ilyas. Mata itu agak melotot tidak senang dan tersinggung dengan Ilyas. Sensitivitas sesepuh desa amat beka dan mudah sekali berbenturan dengan egoisme yang ada. Terserah Pak Dokter, saya sudah mengingatkan, kalau nanti terjadi apa-apa di desa ini, kepala Pak Dokter yang jadi jaminannya. Sanggup? Ismat balik menantang. Tantangan Pak Ismat tak menggentarkan Ilyas sedikit pun. Tantangan itu dianggapnya sebagai sebuah pembuktian bila kutukan itu tidak pernah ada. Kesempatan baginya untuk membuka pemikiran warga desa yang masih kental dengan hal-hal yang berbau klinik. Musola itu hanya bangunan biasa yang harusnya diramaikan para penganut ajaran Allah untuk lebih mendekatkan diri padanya, bukan sebaliknya. Hati sang dokter benar-benar merasa terpanggil untuk menyadarkan warga akan kewajiban mereka sebagai hamba Tuhan. Saya insya Allah siap dengan segala risikonya. Saya yakin Allah akan menunjukkan kebenaran pada warga desa Sukaasih ini. Mantap dengan jawaban yang terlontar. Semakin membuat Ismat tak senang dengan jawaban itu. Apa yang keluar dari mulut dokter sok tahu itu? Tantangan langsung. Kadus itu menanggapi dengan penuh kemarahan yang bergejolak dalam diri, tapi tak ditumpahkan. Posisinya sebagai sesepuh desa memaksanya untuk bertindak arif dan berkepala dingin. Saya kira perihal musola ini kita serahkan sepenuhnya pada warga sesuai diskusi yang sudah kita sepakati. Hamid mengambil alih ketegangan yang terjadi. Tindakan tepat mencerminkan seorang pemimpin yang dijadikan panutan warga. Ya Pak Lurah, menurut saya juga demikian. Warga memiliki hak juga dalam menentukan masa depan musola dan keyakinan mereka, ujar Ilyas. Ngeyel, ujar Ismat belum puas dengan keputusan yang diberikan Hamid. Pak Ismat, sebaiknya kita pamit, urusan kita sudah selesai. Hamid mengerti dengan kekesalan rekannya. Dengan mengajaknya pergi, suasana tidak akan bertambah tegang. Pak Dokter, kami permisi, ujar Hamid. Ilyas menjawab dengan melemparkan simpul bibir ramah. Sekilas, matanya tertuju pada kantung yang dibawa Hamid. Ada kain putih lapuk dan tercium bau minyak khas mayat, serta sedikit aroma wangi dupa yang menempel. Hamid sadar bila sedang diperhatikan. Lalu dengan cepat, bungkusan yang dibawa segera disembunyikan di balik baju. Sikap dibuat biasa saja, seminimal mungkin mengendalikan diri agar Ilyas tidak curiga. Ada apa Pak Dokter? Atang sadar bila dokter itu memperhatikan sesuatu. Tidak apa-apa Tang, kita segera ke pondokan saja ayo. Semakin malam anginnya semakin dingin, tak baik untuk kesehatan, ucap Dokter Ilyas mengalihkan. Iya Pak Dokter, di sini juga semakin seram. Perasaan Atang muncul seperti sebelumnya. Ia menyadari sosok lain sedang memperhatikan mereka dari dalam musola. Entah Ilyas menyadari atau tidak, sepasang mata sedang mengamatinya. Sosok itu tak kasat mata, mengawasi mereka dari dalam. Seraut wajah memperhatikan di balik jendela kaca musola. Pondokan dari kayu berarsitek setengah panggung sudah di depan mata. Atang lega, pada akhirnya mereka aman dari sosok yang mengikuti mereka. Pondokan yang berdekatan dengan musola setidaknya lebih terjamin keamanannya daripada harus berdiri di luar dan memandangi musola mengerikan terkutuk itu. Dokter Ilyas membuka pintu. Belum sempat dokter itu mempersilahkan masuk, Atang sudah mendahului dengan langkah tergesa-gesa. Ia menggeleng kemudian menutup pintu lalu menguncinya. Kamu ketakutan sekali Tang. Atang cengengesan saja. Pak Dokter tidak merasakan apa-apa. Merasa apa Tang? Di musola tadi, pundaknya bergoyang. Pak Dokter tidak merasakan sesuatu ya? Apa benar begitu Pak? Ya apa Tang? Ulang Ilyas. Saat di musola tadi, yang terasa aneh justru kehadiran Pak Lurah dan Pak Ismat. Buat apa mereka ada di sana? Atang juga tidak tahu Pak. Mereka bilang hanya ingin memeriksa musola, tapi bukan itu maksud Atang. Saya heran saja dengan mereka. Malam-malam kok ada di sana? Kamu sadar tidak? Mereka sangat aneh Tang. Aneh kenapa Pak Dokter? Kamu perhatikan tidak? Yang dibawa Pak Lurah di balik bajunya itu. Atang geleng-geleng, tak tahu dengan barang bawaan yang dibungkus dalam plastik hitam di balik baju Hamid. Saya terlalu ketakutan Pak Dokter. Tidak memperhatikan apa yang sedang dibawa Pak Lurah. Kamu mencium bau minyak dan dupa enggak? Mata Atang agak menyipit. Ia baru sadar dengan bau yang samar tercium saat di musola.
Itu juga yang membuatnya merasakan ketakutan yang sangat-sangat mengerikan. Menurut cerita orang tua dulu, bau-bau yang tercium samar beraromakan dupa, minyak khas mayat dan bunga-bunga tertentu menandakan datangnya makhluk tak kasat mata di sekitar tempat tersebut. Atau memang ada orang yang sengaja memanggil mereka untuk ritual tertentu. Pak dokter menciumnya juga. Saya rasa aroma wangian itu berasal dari bungkusan yang dibawa oleh Pak Lurah. Untuk apa Pak Lurah melakukan itu? Saya juga tidak tahu, Tang. Pak dokter yakin dengan rencana memperbaiki musola. Kenapa harus tak yakin, Tang? Benar kata Pak Ismat, musola itu menyimpan kutukan. Saya tidak ingin Pak dokter terkena kutukan seperti yang menimpa Ustadz Aslam. Sudah saya bilang kan, Tang, itu hanya mitos. Justru saya lebih takut bila Allah menimpakan azabnya. Ilyas menanggapi dengan penuh ketenangan. Saya juga takut sama azab Allah. Apa Allah akan menjamin keselamatan kita dari kutukan itu? Pak dokter sedang mempertaruhkan nyawa loh soalnya. Apa kamu ragu dengan kekuasaan Allah, Tang? Bukan begitu Pak dokter. Buktinya Ustadz Aslam ia mati digantung di musola itu. Dan tidak ada yang menolongnya. Malah sekarang arwahnya penasaran dan menyebarkan kutukan di desa ini. Itu fitnah, Tang. Saya yakin yang menimpa Ustadz Aslam fitnah dari orang yang tidak suka dengan keberhasilannya membangun desa ini. Masa sih Pak dokter? Atang yakin arwah yang mengikuti kita tadi dan masuk ke musola itu arwahnya Ustadz Aslam. Ia tidak ingin seorang pun mendekati musola. Dengan entengnya Atang menyimpulkan demikian. Kamu terlalu berimajinasi dengan mitos di desa ini, Tang. Kamu bisa membuktikannya.